Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encancingnya babe abang none, apa kabarnya nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah sahabat Betawi, bertemu lagi nih dengan Ayah Rika Mariana di acara Pojok Kampung kita. Nah pada siang hari ini kita akan membahas tentang sejarah ondel-ondel Betawi. Pastinya penasaran kan tentang bincang-bincang kita pada siang hari ini? Nyok saksiin terus ya sahabat Betawi. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber sejarawan Betawi kita, yaitu Pak Haji Yoyo Mukhtar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Gimana Ika, sehat? Alhamdulillah Ika sehat Pak Haji. Udaranya seger, Pak. Iya ya, tengah hari bolong nih Pak Haji. Iya. Nah Pak Haji, kan kita di sini mau bincang-bincang membahas sejarah Betawi nih Pak Haji. Sejarah ondel-ondel. Oh ya, sejarah ondel-ondel, mohon maaf Pak Haji. Iya. Itu. Iya, sebelumnya nih Pak Haji, Ayah punya pantun dulu nih Pak Iya, Haji, pantun untuk ini. sahabat Betawi kita yang di rumah nih Pak Haji. Mohon izin ya Betawi Iya. Pak Haji ya. Iya. Anak-anak lomba karung goni, Cakep. bersorak-sorak para masyarakat. Cakep. Nyok dengerin bincang-bincang ini yang bakalan seru dan bermanfaat. Amin. Iya. Nah kita masuk aja nih Pak Haji ya untuk Iya. pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sahabat Betawi udah penasaran nih Pak Haji. Iya. Pertanyaan pertama yang Ayah mau tanyain nih Pak Haji, bagaimana sih awal kemunculan ondel-ondel di tengah masyarakat itu Pak Haji? Nah, ini dia nih yang cakep, kita mesti omongin, mesti sampein. Jangan sampai menjadi sesuatu yang kebingungan. Iya betul itu Pak Haji. Kalau kita bicara masalah sejarah ondel-ondel, Iya. cikal bakalnya, sebetulnya dulu nggak, nama ondel-ondel tuh pada abad ke-20 tahun 1900-an tuh bukan ada ondel-ondel namanya. Apa itu Pak Haji? Namanya dulu barongan. Barongan? Jadi barongan dulu digunakan juga pada waktu itu tahun 1921 kalau nggak salah, waktu itu ada peresmian Bank Sentral. Bank Sentral itu punya Belanda Iya ya. di kota tua sana tuh. Nah itu udah dibikin boneka besar, tinggi, hampir 45 meter gitu. Sampai sekarang juga kalau nggak salah, kalau kita jalan-jalan ke situ masih ada Iya. tuh bekas-bekasnya. Itu digunakan sebagai perwujudan. Kalau dulu kita pakai ondel itu buat ngusir bala atau Iya, ngusir hal-hal yang nggak bagus gitu Iya, ya, kayak tolak ngusir bala. penyakit Iya, gitu ya, buat betul. tolak bala. Iya, Pak Haji. Nah kemungkinan juga di waktu itu dipakai oleh Tuan Menir Belanda itu mungkin supaya kagak ada permasalahan ketika Bank Sentral di kota tua itu dibangun, gitu ya. Nah dari sisi itu muncullah kreativitas dari masyarakat yang memunculkan. Dulu sih orang Betawi itu kan hidup dari pertanian, Gitu Pak Haji. baik pertanian sawah maupun pertanian kebun Iya. maupun buah-buahan. Nah di zamannya itu dulu dibangunlah yang namanya tiap-tiap sawah itu, Iya. orang-orang petani Betawi dulu itu untuk mengusir burung dan wabah-wabah penyakit itu digunakanlah orang-orangan sawah. Oh iya. Iya. Jadi tengah-tengah sawah tuh ya Pak satu Haji. kan buat ngusir burung, Iya. dulu banyak burung manyar, burung emprit, segala macam Iya. yang merusak padi. Udah gitu juga ada untuk melawan sebelah-sebelahan, kadang-kadang juga ya manusia suka ada saling bersaing. Iya. Supaya sawahnya itu lebih subur apa segala macam, makanya digunakanlah itu mantra-mantra untuk menjaga kebunnya masing-masing. Begitu juga di pohon. Iya. Ada juga orang-orangan pohon yang dipakai untuk ngusir kalong, kelelawar tuh, Oh iya, bisa makan iya. rambutan, makan Malam-malam durian, hari ya, malam-malam. iya. Makanya kalau malam dipakai juga untuk bunyian, belendeng ditarik gitu, supaya mereka tuh nggak makanin buah-buahan. Iya. Kalau anak kecil itu takut nggak sih Pak Haji pada zaman dulu Oh, sama ondel-ondel? Waktu itu sih belum ada ondel-ondel. Oh iya. Masih ada berupa orang-orangan sawah. Kalau Iya. di orang Sunda itu namanya bebegik gitu ya. Begik ya ya. Sebut orang-orangan sawah. Perkembangannya masuk ke dalam kegiatan budaya itu kan ketika mulai ada orang melihat pengrajin itu membuat seperti kurungan ayam Iya. yang menggunakan baju. Kemudian digunakanlah kepalanya itu belum seperti sekarang pakai topeng. Dulu kan ya maklum keterbatasan ya dalam hal kemasan itu. Nah, itu disebut barongan, hanya untuk sebatas mengusir roh-roh jahat. Gitu ya, mengusir, ditaruh di rumah, itu ada kepercayaan karena dulu kan masih juga sebelum-sebelumnya kita Islam masuk itu kan masih ada pengaruh Hindu, ada Buddha. Iya.
ya kan? Sehingga perwujudan boneka besar itu dianggap untuk mengusir setan. Nah kemudian perkembangannya itu ketika udah mulai ramai, apalagi setelah pasca kemerdekaan tahun 45 itu, Iya, Haji. ini kan juga masyarakat di Jakarta, di Betawi ini kan belum banyak. Iya, Ya, masih di tahun sedikit. 46 itu aja baru ada belum ada 1 juta ya masyarakat yang menurut sensus penduduk Belanda. Tapi kan itu ada orang-orang di sekitar kota Batavia ataupun di luar kota Batavia itu banyak orang-orang Betawi yang memang bertempat tinggal di daerah itu. Iya. Ya. Nah dari sisi itu perkembangannya mereka sebagai petani juga sebagai pengrajin. Gitu. Nah kemudian mulai membuat satu kreativitas, yaitu dengan membuat tadi boneka yang besar itu Iya. dan digunakan pakaiannya. Dulu kan bajunya nggak ada. Dulu barongan itu mukanya serem apa gimana sih? Ya dulu kan waktu pertama kali karena untuk usir Roro jahat Iya. dibuat serem, Oh gitu. pakai ada caliknya segala macam. Serem ya. Nggak kayak sana kan lucu-lucu Ini kan gitu ya, cakep Pak, nih, Iya. ini kan ini boneka yang udah keren nih, Iya. yang udah milenial kan gitu. Jadi anak kecil suka gitu, nggak takut. Oh, kalau dulu dibuat kedoknya itu agak Iya. serem, kemudian mukanya merah, Hmm. yang perempuannya putih. Kenapa sih kalau ondel-ondel laki-laki tuh mukanya merah dan perempuan itu mukanya putih sih, Pak Ji? Merah kan artinya berani, Iya, benar. putih artinya suci, Iya. penuh kelembutan. Yang namanya merah itu seorang laki-laki, seorang kepala keluarga harus bisa memelihara keluarganya, mempertahankan keluarganya dan memberikan semua kebutuhan daripada keluarganya. Yang putih ini harus kelembutan karena si ibu-ibu ini biasanya mendidik anaknya, gitu loh. Nah ketika udah mulai agak maju, itulah perwujudan ondel-ondel itu diawali ketika tahun 68. Ya waktu itu masih barongan disebutnya. Iya, iya. Tahun 68 ketika ada lagu yang dibuat oleh Mas Joko dari Surabaya yang Iya. temannya Benyamin itu, karena dulu Oh, iya benar. begitu maju musik peredaran musik di Indonesia, termasuk musik Betawi. Kemudian disitulah sebenarnya perwujudan pembuatan lagu. Kemungkinannya kenapa Mas Joko bikin nama ondel-ondel? Iya. Kemungkinannya menurut saya, Iya, Pak Ji. karena dulu tangannya ondel-ondel itu kan nggak bisa digerak-gerakin, cuma lurus Diem aja, diamnya iya. begini. Iya, ya. Kan Karena gitu, kemajuan gitu, itu, Pak untuk memajukan itu kemungkinan dibuatlah untuk bisa bergerak. Ji. Gundal gandil kan? Iya, Nah, ini ya. kalau bikin lagunya setengah aku gundal gandil kan kagak enak. Iya. Akhirnya muncul kata ondel-ondel, ngondel-ondel. Nah, itulah yang Ondel-ondel karena tangannya tangannya ya. bisa bergerak gundal gandil kan gitu. Iya, iya. Nah, dari situ kemungkinan ini cuma penafsiran. Iya. Muncullah itu lagu ondel-ondel yang dibuat oleh Mas Joko yang dinyanyikan oleh Benyamin S. tahun Iya. 68 69. Nah, dari situlah masyarakat baru mengenal ondel-ondel. Dari situlah karena mereka buat suatu apa namanya ya pertunjukan Iya. dengan alat-alat sederhana yang akhirnya menjadi satu alat yang memang khusus untuk ngarang ondel-ondel. Iya. Nah dari sisi itu juga bukan cuma ondel-ondelnya, tapi ada yang namanya silat cara ondel-ondel. Kayak gitu, Pak Ji. Jadi sebelum ketika ondel-ondel mulai main, Iya. ya itu ada pesilatnya yang main. Oh, kayak apa sih namanya kalau mau nikah tuh? Palang Iya, pintu palang gitu ya? pintu. Tapi kalau dia itu kan palang pintu. Kalau Iya. ini dia ngamen bersilat dan dia apa namanya satu sama lain juga ikut berapa namanya? Bertarung gitu ya? bertarung. Heeh. Gitu. Itu ada tarian ondel-ondel. Oh, ada. Kalau yang sekarang kan banyak ngarang nggak pakai tarian tuh. Iya, Itu iya. ada tarian ondel-ondelnya. Jadi kalau mau komplit itu diangkat, itu bisa ada salah satu sanggar yang memunculkan tari ondel-ondel itu. Di mana itu Pak Ji sanggarnya? Itu sanggar Yas itu di Keramat. Gitu. Sama Yasin di Keramat. Iya, Sekarang iya, kalau misalnya kita mau mempergunakan dia masih ada silatnya, masih ada sepasang. Itu yang sebenarnya, itulah utuh yang ondel-ondel yang sebenarnya. Kalau yang ngamen-ngamen ini kan sekarang iya benar. istilahnya cuma buat ngarak doang. Iya. Nah, ketika udah mulai berkembang di tahun 68 Benyamin ada lagu-lagu ondel-ondel. Kemudian di Jakarta Iya. itu oleh Gubernur Ali Sadikin. Ali Sadikin mengetahui bahwa perkembangan budaya Betawi harus terus Lestarikan. dilestarikan dan harus terus diteliti Iya. bahwa budaya yang ada di Jakarta adalah budaya Betawi. Sehingga itulah Bang Ali Sadikin membuat dinas kebudayaan. Iya. Dari mulai Pak Ali Sadikin lah mulai ada dinas kebudayaan yang menangani masalah-masalah budaya Betawi. Nah dari situlah dicari ujung apa namanya dari mananya, kemudian asal usulnya segala macam. Kemudian sampai sekarang maka adalah yang namanya itu disebut ondel-ondel. Apa fungsinya ondel-ondel? Ketika zaman Ali Sadikin itu dipakai untuk ngarak.
Jadi untuk menyambut tamu, kalau ada tamu-tamu negara, Iya, tamu-tamu penting lah ya Pak Haji penting, ya. ulang tahun Jakarta, Iya. kemudian hari yang Republik Indonesia, itu ondel-ondel selalu main di balai kota. Selalu dipakai untuk menyambut tamu. Entah ulang tahun Jakarta, entah itu pemilihan Abang None, Iya. menyambut Abang None, itu juga dipakai. Tamu-tamu dari luar Tamu dari ya. luar. Nah, perkembangannya setelah itu mulai kiprah lah ondel-ondel ini, dan mulai ada perbaikan-perbaikan beberapa sanggar memperbaiki wajah ondel-ondel yang tadinya serem jadi nggak serem. Iya, jadi lucu-lucu Supaya- cakep jadi ya Pak Haji ya. kayak jadi mukanya anak-anak Iya. cakep lah. Iya. Ada Nah Pak kumisnya. Haji, kan nih mungkin sahabat-sahabat Betawi pengen tanya nih ya Pak Haji ya. Di masa sekarang tuh ondel-ondel tuh banyak yang pada ngamen tuh Pak Haji. Itu gimana sih tanggapannya Pak Haji ya? Jadi gini, setelah perkembangan Pak Ali Sadikin, kemudian ditangani oleh beberapa gubernur juga, Iya. ondel-ondel masih tetap sebagai fungsinya untuk menyambut tamu, Iya. ya, untuk ngarak anak misalnya sunatan, Iya. ya, terkadang juga dipakai buat pajangan. Sebagai ciri khas kota Jakarta, digunakan juga sebagai ciri bahwa dia di Jakarta itu ada ornamen ondel-ondel. Kayak ikon gitu ya. Kayak ikon. Nah, makanya muncul tuh yang kamu bilang ikon. Iya. Ketika pada tahun 2015 ada namanya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 mengenai Pelestarian Pengembangan Budaya Betawi. Itu awalnya. Kemudian dari situ disusul juga dengan Pergub Nomor 229. Ya. 2015, kemudian disusul juga dengan Pergub 11 2017 tentang ikon. Nah, kenapa mereka menjadi ngamen? Iya, kenapa Pak Haji? Karena ketika pada eranya pemerintah DKI Jakarta dipegang oleh salah satu gubernur itu, para seniman Betawi itu nggak bisa main, nggak bisa karena nggak ada di ruang publik, ya. Ya, Jadi kurang ya, nggak ada kurang. festival segala macam, nggak ada. Iya. Jadi seniman-seniman ketika itu nangkrak, nggak bisa main. Dari nggak bisa main inilah muncul kemungkinannya mereka itu berlatih untuk persiapan kalau nanti dipanggil. Iya, iya. Nah, ketika dia keliling ini melatih anak buahnya itu ada orang yang melihat, kesian nih orang ini muter-muter, ada yang ngasih uang. Nah, yang ngasih uang ini dilihatlah sama orang lain yang bukan orang Betawi. Iya. Ini dipikir ini bisa digunakan sebagai alat bisnis Ya, untuk cari rezeki, untuk mencari. uang. Akhirnya kan muncul yang namanya Pergub 11 2017 mengenai 8 ikon itu. Nah, baru ini mulai kiprah rame karena ketidakadanya orang atau kurangnya pemerintah mengadakan satu kegiatan ataupun suasana ekonomi juga jelek, Iya. akhirnya mereka ngamen. Yang ngamen itu sebenarnya kebanyakan Iya. yang punya sanggar ondel-ondel itu karena kagak ada yang manggil, ada yang nyewa. Oh gitu. Jadi bukan orang Betawi, Orang yang lain nyewa ya. itu orang lain, Suku lain ya gitu ya. suku Pak? lain. Digunakanlah ini sebagai alat untuk mencari nafkah. Iya. Kan katanya gini ya Pak Haji, mungkin dari sahabat Betawi juga. Itu menjelekkan budaya Betawi nggak sih Pak Haji? Katanya, budaya Betawi masa minta-minta di jalan? Kan ada yang begitu ya Pak Haji mungkin ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya aturan pemerintah itu tujuannya adalah melestarikan. Iya benar. Makanya bentuk ondel-ondel pun sebenarnya itu yang sebenarnya kalau lihat ikon itu kembang kelapa yang di atas kepalanya itu Iya. jumlahnya juga ada jumlahnya, nggak sembarangan pakai jumlahnya asal naruh di kembang Nggak kelapanya. sembarangan ya Pak Haji ya. Itu kalau yang laki-laki itu 20, yang perempuannya itu 25. Itu ada maknanya nggak sih Pak Haji? Ya kalau 20 sifat 20, 25 itu artinya nabi. Nah, itu cuma kata datar. Masya Allah. Jadi sebetulnya itu bermakna dalam rangka kita juga mengawinkan antara adat dan kegiatan ritualnya Islam gitu ya. Kemudian dari sisi itu ketika mulai pergub ini berlangsung, Iya. mulailah digunakan ini sebagai alat untuk mencari nafkah dari uang. Kalau tadi Ika bilang Iya. salah apa kagak? Iya salah nggak sih Pak Haji? Iya. Kalau Katanya kan kita menjelekkan bilang budaya salah, Betawi kata orang-orang. jelekin juga enggak. Katanya gitu Pak Ada Haji. yang satu bilang mensosialisasikan pergub nomor 11. Iya Bu, masih ya Satu, katanya ya. orang-orang luar gitu. Katakan begitu. Iya. Yang kedua, dia bilang ini nggak boleh. Heeh. Ini buat ngamen. Makanya Iya, ketika itu diadakanlah rapat Iya Pak Haji. antara lembaga kebudayaan Betawi bersama Dinas Kebudayaan bersama Satpol PP
mengadakan Ditangkepin rapat biasanya ya Pak Haji ya. harus diapakan. Iya. Sebab begini, kalau kita larang dalam satu ekonomi yang susah, Iya, memang kita mau ngasih makan dia. betul itu sih Pak Haji. Itu satu sisi. Iya, Yang kedua, dia memang merusak apa namanya ikon budaya Betawi. iya, Juga merusak tapi citra. iya, Citranya budaya Betawi menjadi lemah. iya benar. Di sini yang jadi permasalahan adalah pemerintah daerah DKI Jakarta maupun daerah Bekasi, Depok, Bogor itu Iya, harus menyediakan ruang publik untuk mereka. ya, kasih Satu-satu panggung jalan gitu ya, dikasih Pak, ruang publik. Sekarang kan di Jakarta, di Petra banyak tuh. Iya, Berikanlah mereka kesempatan di situ dan gairah dia. Ya kemarin selama pandemi ini kan tutup ya. hancur-hancuran nih, 2 tahun. Iya, gitu. benar. Jadi artinya bahwa perkembangan ondel-ondel untuk mencari nafkah secara hukum memang mengganggu ketertiban umum, Iya, ya. Tapi secara manusia, karena dia butuh makan, itu harus dipikirkan oleh pemerintah itu ruang-ruang publik untuk mereka ngamen. iya, Itu jalan keluarnya. Nah sekarang ondel-ondel ini orang semua tahu. Kalau lihat ondel-ondel itu pasti Betawi. iya, Artinya sosialisasi kepada masyarakat itu sudah dipahami. Nah, tapi di sini satu sisi lain bahwa kehidupan mereka di tengah-tengah seperti ini sangat mengganggu masyarakat. Umpamanya harus dikasih tahu orang lagi sholat zuhur tiba-tiba dia neng-nong ganggu. iya benar. Ya kan, kemudian ada tempat ibadah lain hari Minggu dia lewat, Iya. yang disalahin orang Betawi. Bentar loh. Nah ini permasalahan, sehingga untuk itu ya kita kepada pengrajin ataupun pengguna maupun sanggar-sanggar. Kalau sanggar-sanggar yang di lembaga kebun Betawi sudah memahami itu. Yang kita khawatir ini yang ngamen cuma satu ondel-ondel. Ondel-ondel harus sepasang, Iya, nggak boleh satu. Yang salahnya tuh ondel-ondel, nggak salah ondel-ondelnya. iya orang yang salah. Orang yang salah. Sebab kalau ondel-ondel, kalau nggak ada orangnya, diam aja, nggak jalan dia. Iya, dia mah nggak ngelakuin apa-apa ya Pak Haji. Kalau kan makanya dibilang, ondel-ondel dipukul kepalanya nggak apa-apa, Iya, digebuk badannya nggak apa-apa, tapi kalau ditarik bulu kakinya ngambek. iya manusia soalnya dalamnya. Jadi perwujudan ondel-ondel ini adalah perwujudan antara roh dan jasad. Si jasad nggak paham apa-apa kalau nggak ada ruh. Iya. Jadi makanya ondel-ondel tuh ada ruhnya, ada jasadnya. Benar. Yang salah siapa? Ruhnya. Yang bak jasadnya mana-mana. nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau jasad didiemin juga, Iya. dikubrakin kemana dia kagak protes. Iya benar. Nah inilah sekarang yang pokok permasalahan itu adalah bagaimana memperbaiki kegiatan-kegiatan ondel-ondel yang sekarang marak ini menjadi sesuatu yang indah. Tuh, Pak Haji. Ada satu hal tadi yang saya bilang bahwa ada turut tangannya pemerintah. Ya, budaya Betawi itu bukan cuma di Jakarta. Jadi batasan budaya Betawi itu kalau di sebelah timur itu batunya Batu Jaya atau Karawang Barat. Itu batasan budaya Betawi. Iya. Kalau di sebelah barat itu batasan dari Teluk Naga sampai Gunung Sindur. Batasannya Kali Cisadane. Kalau Karawaci ke sana itu masuk Banten. Tapi Tangerang Kota, Tangerang Selatan itu masuk Betawi. Iya, iya. Kalau ke sebelah selatan dari Mil Cibinong, Citerep, apalagi Depok, kemudian Gunung Putri itu masuk kawasan budaya Betawi. Makanya bahasanya itu sama bahasa Betawi, cuman ketika kita berada di wilayah-wilayah bahasa yang agak ke pinggir, memang agak berbeda. Iya, baik nih Pak Haji. Ayo mau nanya lagi, kenapa sih ondel-ondel itu berpasangan Pak Haji? Nah, kan kagak bedanya dengan manusia. Iya. Dia harus sejalan. Makanya saya bilang ondel-ondel harus sepasang. Kalau cuma satu, itu dia kagak ada jodohnya. Gitu ya. Dia ondel-ondel harus sepasang. Antara ini kan sebenarnya lambang kehidupan. Lambang kehidupan yang mana di situ Allah menciptakan serba dua. Ya kan? Laki-laki dan perempuan. Kalau cuma laki-laki doang nggak bakal jadi anaknya, makanya anak ondel-ondel Iya, lagunya. kecil ya Pak Haji ya. Anak ondel-ondel jibrakan. Kerak ya kan gitu. Makanya ada lagunya itu. Kalau mamanya dia nggak berdua, ada kapan punya anak kan gitu. Iya, Gitu. betul itu Pak Haji. Baik Pak Haji, saya lanjut nih ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan ondel-ondel sih Pak Haji? Sebenarnya begini. Untuk melestarikan ondel-ondel udah ada pergubnya. Iya. Nomor 11 tahun 2017.
Tapi bagaimana mengoptimalkan ondel-ondel menjadi sesuatu yang sakral, ini yang harus dilakukan. Dengan apa? Dengan cara tadi. Pertama, semua sanggar-sanggar ondel-ondel yang ada di Jakarta harus betul-betul disiplin dalam hal kegiatan. Contohnya, kalau enggak bukan di ruang publik ataupun memang ada orang kawinan atau menyambut tamu, itu janganlah ngarak seperti yang sekarang berjalan. Iya, yang ngamen-ngamen. Itu memang melestarikan sementara digunakan sesuatu hal yang sebenarnya kurang baik. Iya. Gitu ya. Kalau memangnya pemerintah udah menyiapkan ruang publiknya, insya Allah mereka akan mendapat penghasilan yang rutin. Kalau orang punya penghasilan rutin, otomatis dia tidak berpikir bagaimana cari duit selebih itu, dan dia akan dandanin. Sekarang boro-boro nih, mau dandanin baju ondel-ondel aja nggak bisa. Iya. Hah? Buat makan aja susah, apalagi buat baju ondel-ondel kan gitu. Iya, empetan katanya ya. Sekarang baju ondel-ondel itu nggak cukup semeter 2 meter. Mahal ya lagi ya? Bukan mahal. Bajunya banyak makannya, badannya gede. Oh iya sih, ya, raksasa dia. Nah, namanya boneka raksasa, paling enggak itu satu ondel-ondel bisa ngabisin 20-30 meter. Iya. Atas bawahnya lah, belum buat selendangnya. Iya, belum dijahitnya ya. Nah, kalau jahit sih bisa dipakai di itu aja tuh, pakai daun pentul bisa aja kalau begitu. Oh iya, ya. benar-benar. Jadi itulah sebenarnya hal-hal yang sebenarnya harus dipikirin ketika juga kita mengajak dia untuk main di ruang publik. Jangan asal-asalan bayarnya. Iya benar. Ya, karena grupnya dia itu bukan sendirian. Iya, dia rame-rame. Paling sedikit 12 sampai 14 orang. Kalau yang benar. Kalau yang sekarang kan ngamen cuma sendirian, yang mau kadang-kadang pakai kaset. Iya benar, Pak Haji. Paling cuma 2 orang, 3 orang ya. Itulah sebenarnya melestarikan itu bukan berarti harus ngamen. Iya. Melestarikan itu harus juga ada turun tangan pihak pemerintah atau turun tangan juga teman-teman yang memang kepedulian terhadap budaya Betawi. Itu. Jadi mari sama-sama melestarikannya itu dengan cara memberikan ruang publik kepada sanggar-sanggar dan juga kepada para yang sekarang ngamen nih, diharapkan ya jangan ngamen dulu dah. Iya benar. Boleh ngamen, saya nggak nganjurin, nggak nyuruh juga. Iya. Jangan mengganggu ketertiban umum, jangan mengganggu rumah-rumah ibadah umpamanya. Iya. Waktunya johor, datangan orang ganggu orang sholat, jadi keingetan itu. Iya, atau enggak yang maksudnya kayak orang-orang ada gitu ya Pak Ji, kayak dia di Epetra gitu kan ruang terbuka ya Pak Ji. Patungan lah, anggap aja kita kayak ngasih rezeki juga untuk sanggar-sanggar gitu ya. Terus anak-anak kan jadi tahu juga tentang lestari budaya Betawi ondel-ondel, mungkin gitu jadi kali. Jadi kalau di Epetra itu sudah menjadi ranah tanggung jawab pemerintah, tiap kecamatan, tiap kelurahan. Iya. Yang paling pokok di sini sistemnya itu bagaimana membagi rezeki buat mereka melalui satu sumber yang sebenarnya. Mohon izin. Ada satu tempat gitu ya, satu tempat di daerah yang memberikan subsidi kepada para sanggar-sanggarnya melalui misalnya tamu-tamu hotelnya. Tamu-tamu hotel di Pogot sebagian itu dimasukin untuk pembayaran para seniman-seniman dan budayawan. Itu ada di satu daerah, saya nggak bisa sebut daerahnya. Kalau ini bisa dilakukan di pemerintah DKI Jakarta, ataupun di Bogor, ataupun di Bekasi, maupun di Depok, ini akan menjadi suatu hal bisnis yang bagus. Karena apa? Ini merupakan satu pelestarian budaya. Kedua, mendapatkan penghasilan buat si sanggar itu sendiri. Ketiga juga memperkaya memperkaya isi pemain, menjauhkan penyakit. Gitu. Kenapa? Sebab kalau kita gembira kan penyakit jauh. Iya benar sih, kalau kita senang nggak stres ya Pak Haji ya. Itu kira-kira gambarannya mengenai sekarang ini udah waktunya karena udah mau pandeminya udah mau habis, mudah-mudahan ke depan ondel-ondel ini bisa berkiprah pada secara sebenarnya dan tempat-tempat objek-objek wisata ataupun tempat-tempat hiburan yang memang memerlukan ataupun orang-orang yang mau pada hajatan bisa manggil ondel-ondel. Mungkin kayak dulu di UPK PBB Setu Babakan bisa pegelaran kayak dulu lagi ya Pak Haji ya. Bisa, jadi berbagilah kepada mereka, tapi jangan yang cuma ngamen yang boleh nyewa gitu. Iya. Jadi harus dengan sanggar yang sebenarnya tadi yang saya bilang ada sanggar di daerah Keramat itu yang dengan ada silat Betawinya, ada silat ondel-ondelnya, ada tarian ondel-ondel. Iya. Seperti itu. Iya.
Iya, Pak Haji, kayaknya kita udah di ujung acara nih Pak Haji. Iya. Mungkin Pak Haji punya pesan moral lagi, mungkin untuk sahabat Betawi di luar sana Pak Haji. Budaya Betawi itu bukan milik orang Betawi. Budaya Betawi milik bangsa Indonesia. Iya. Jadi secara keseluruhan, jangan merasa bahwa budaya Betawi hanya punya buat orang Betawi, enggak. Buat semua masyarakat. Sebab budaya Betawi adalah bagian daripada budaya Indonesia. Untuk itu, kalau umpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyelenggaraan apapun Anda berikanlah masukan kepada pemerintah dimanapun berada. Kalau mengganggu, bilang mengganggu dan bilang sama yang bersangkutan, Anda sangat mengganggu ketika Anda dikeliling. Ya, Iya. carilah sesuatu hal yang lebih baik. Mari kita sama-sama menghasilkan budaya Betawi demi kepentingan kita bersama. Betawi bukan buat orang Betawi, tapi orang budaya Betawi buat semua masyarakat. Se-Indonesia ya Pak Haji Se-Indonesia, ya. iya. Baik. Nah Pak Haji, terima kasih nih udah mau bincang-bincang bersama Aye dan Iya. sahabat Betawi di luar sana nih Pak Haji. Semoga ilmunya dapat bermanfaat Amin. bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sahabat Betawi, cancingnya Babe. Yuk, kayaknya udah kita mau akhiri nih perbincangan kita. Sebelum kita akhiri, kan tadi di awal pakai pantun. Saya akhiri pakai pantun nih Pak Haji. Ya. Pagi-pagi pergi bertani untuk menanam biji selasi. Nyok, kita akhiri perbincangan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa saksikan terus sahabat Betawi setiap hari Rabu, pokoknya di pojok kampung kita, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minum silakan Pak Haji. Ondel-ondel jedingkrakan ram kepalanya nyale kobaran kebul yang ngarah kepada kebingungan disiramin air comberan